Pertama sekali untuk Mbak Kiki yang ada di Surabaya. Tadi sudah bacakan gelombang kita. Silakan Mbak Kiki untuk closing statement. Oke, terima kasih Pak Afkar. Untuk closing statement saya ingin mengutip sebuah kata-kata dari sastrawan zaman dulu ya nih ya, dari Rumi. Jadi kalau menurut Rumi saya suka sekali dari kata-kata Rumi ini bahwa yakinlah di jalan cinta itu Tuhan akan selalu bersamamu. Itu aja sih. Terima kasih. Luar biasa. Ya, mantap sekali. Terima kasih Mbak Kiki untuk closing statementnya. Terima kasih Buya, juga saya mohon izin. Terima kasih. Baik. Kemudian berikutnya Pak Tato, silakan untuk closing statement. Izin dulu Buya, Kang Afkar. Bapak Ibu pemirsa, tadi Buya bercerita tentang bagaimana di gelombang cinta itu kebencian tidak dapat dilawan dengan kebencian lagi, tetapi kebencian hanya dapat dilawan dengan cinta dan kasih sayang. Ini ada sebuah kisah atau sejarah di negara tetangga, sebut saja negara Jepang, pemirsa. Ada seorang panglima perang, namanya saya catat Toyotomi Hideyoshi. Panglima perang ini memiliki pasukan yang banyak, ribuan pasukan. Tetapi dia punya musuh, Kang Afkar. Iya. Musuhnya juga sama orang Jepang juga. Namanya ini Tokugawa Ieyasu. Juga sama memiliki pasukan yang agak banyak. Dua-duanya bermusuhan, saling benci, padahal satu bangsa. Si panglima ini yang Hideyoshi ini punya ide besar. Sebelum besok bertempur, pemirsa, dia berinisiatif berunding dengan Ieyasu tadi. Kebetulan Ieyasu juga menerima perundingan itu, Kang Afkar. Begitu berunding malam hari, kesepakatan seperti ini. Hei Ieyasu, kita sama-sama tahu kalau besok terjadi pertempuran, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama ada pemenangnya, dan kemungkinan yang kedua ada yang dikalahkannya. Tentu saya paling banyak pasukannya, pasti memenangkan pertempuran itu, dan Anda jumlah pasukannya sedikit. Dia merenung, dia tahu dua-duanya pecinta tanah airnya. Kalau terjadi peperangan, tentu korbannya banyak. Para pemuda banyak yang meninggal, terbunuh, cacat seumur hidup. Siapa yang susah? Pasti orang tuanya, ibunya, bapaknya, merindukan anaknya yang tempur di perang, meninggal, cacat seumur hidup. Artinya pertempuran yang akan kita laksanakan besok tidak menghasilkan apa-apa. Kalaupun kami yang menang, kami banyak korban, Anda yang kalah juga lebih banyak korbannya. Jadi maunya apa Anda ini? Bagaimana kalau kita menyatukan saja sebagai bangsa yang baik? Kita tinggalkan perbedaan, kita satukan. Karena pahlawan yang baik adalah mampu mengalahkan perasaan pribadinya demi merawat persatuan kesatuan bangsanya. Itu Kang Afkar. Bahkan kalimat yang lain, pemirsa, memberi contoh itu gampang, tapi untuk dijadikan contoh itu paling susah. Ngajari wong gampang, ngaji itu seperti ini, tetapi yang dijadikan contoh sulit. Jadi mengajari mudah, dijadikan contoh itu susah. Itu cinta tentang tanah air. Saya izin lagi Buya, satu dongeng lagi. Yang kedua, pemirsa, tentang sejarah tadi, ada sebuah buku judulnya Bapakku Kawanku Guruku, diterbitkan tahun 1977, dan beberapa hari yang lalu ditulis ulang di merdeka.com dengan estetika, dengan kunci judulnya Toilet Darurat. Siapa tokoh di sini? Bapak Presiden Soekarno, Kang Afkar. Ketika anaknya namanya Guru Soekarno Putra sedang santai di lobi, menikmati kopi di lobi istana maksudnya, sambil melihat taman-taman dan kolam, tiba-tiba melihat bapaknya sering bolak-balik ke semak-semak itu. Ya pertama mungkin nggak penasaran, tapi karena sering bolak-balik, lalu penasaran. Lalu dia nanya ke pengurus istana namanya Pak Adung. Pak Adung, sini. Ya ada apa, Mas Guru? Itu bapak saya kenapa ya bolak-balik dari situ ke semak-semak?
ada apa di sana? Pak Adung bercerita, oh di situ dulu ada tawonnya, Pak Presiden senang tawon. Otaknya gak masuk Kang Afkar. Iya. Mana mungkin Bapak saya senang tawon, seorang presiden. Dalam satu kesempatan, Guru Soekarno Putra ini nyelip ke istana tadi bicara sama bapaknya. Pak, apa sih yang Bapak lakukan beberapa kali ke semak-semak itu? Apa Pak Karno? Tidak mau menjawab Kang Afkar. Iya. Tetapi didesak karena ini anaknya, tolong Pak, ada apa? Kamu pengen tahu jawabannya? Di situ saya kencing. Ternyata Pak Karno kencingnya di situ Pak Afkar. Hanya 5 langkah dari tangga istana. Ini dikutip dari bapakku, kawanku, guruku tahun 1977 yang sekarang di merdeka.com. Kenapa Pak tidak ke toilet aja? Tahu nggak? Toiletnya itu 50 sampai 70 meter dari di mana tempat lobi Pak Karno itu ada. Jadi sekali lagi pemirsa, historis tidak bisa dihilangkan. Ini cerita dari anaknya dengan judul bukunya Bapakku, Kawanku dan Guruku. Mohon maaf pemirsa, itu saja cerita malam ini. Saya kembali ke Kang Afkar. Terima kasih Pak Toto untuk beberapa yang sudah disampaikan. Tapi saya tertarik dengan menyatunya permusuhan Toyotami dan Daihatsumi ini. Iya. Luar biasa tadi ya. Sangat mengena sekali. Daihatsumi. Persatuan itu sangat kita utamakan. Betul, Kang. Menyatunya Toyotami dan Daihatsumi. Oh, ada Hatsumi. Begitu. Baik, berikutnya closing statement disampaikan oleh Buya Syakur. Silakan Buya. Ya, saya mencoba ingin menguraikan paragraf atau alinea pertama halaman 4 yang isinya nanti kita akan melihat dan mengamati bahwa masa lalu yang telah kita lalui akan menimbulkan rasa bangga dan riang di dalam hati kita. Ternyata selama ini kita tidak pernah mengibarkan bendera putih menghadapi berbagai tantangan hidup yang malang melintang. Ini seorang kekasih mengajak mengevaluasi kekasihnya. Coba kita terlalu banyak berhasil dalam hidup ini. Kita dulu ingin ini ternyata sudah terbukti. Semua terbukti. Ketika kita mengamati ternyata dulu kita tidak pernah mengibarkan bendera putih terhadap tantangan yang malang melintang. Artinya tidak pernah menyerah. Keberhasilan kita ini karena dalam hidup kita tidak pernah menyerah menghadapi berbagai tantangan. Disitulah pentingnya harapan itu harus kita rawat di dalam hati ini. Saya tidak bingung ya, tidak sedih melihat orang gagal berulang-ulang. Saya pastikan sekalipun dia gagal berulang-ulang, kalau di hatinya masih ada harapan, dipastikan dia akan bangkit lagi. Yang penting harapan kita rawat, jangan sampai hilang, jangan sampai putus saja, kita rawat. Nah, metode yang saya pakai untuk merawat harapan ini, salah satunya saya ini, katakanlah seorang kiai yang paling rajin mengajak masyarakat berdoa, beristighosah. Karena saya tidak terpikir berdoa dengan saya nanti dikabul atau tidak. Tetapi satu target yang ingin saya capai, saya mengajak orang itu berdoa dalam rangka merawat harapan. Selagi orang masih berdoa, dipastikan dia ada harapan. Ya. Betul enggak? Betul sekali. Kalau lu udah harapan, dari mana berdoa, udah ada harapan aja. Nah itulah makanya kita bikin majelis zikir mana-mana, dan kita setiap malam Sabtu di pantai Tegal Agung di Karangampel kita ada istighosah mulai jam 12 malam. Saya sendiri pengennya ngundang Mbak Kiki nih hadir beristighosah, tapi tempatnya jauh banget ya. Iya. Ya udah ikuti YouTube aja dah. Malam Sabtu jam setengah 12 malam dibuka YouTube-nya, ikut istighosah jarak jauh. Sebelum istighosah ada kultum dulu, ya kan gitu. Itu istighosah online.
itu mungkin tidak berbiaya mahal, nggak ada aja pulsa paling ya. Iya. Ya, ya nanti dikira dari mulai jam 12 sampai setengah 2. Yuk kita rawat harapan di hati kita, jangan sampai harapan kita dirampok oleh setan-setan yang ada di sekitar kita ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teruslah merawat harapan, karena dengan harapan sekalipun kita jatuh berkali-kali, kita masih akan bisa bangkit kembali. Muatan-muatan keilmuan yang Buya sampaikan pada malam ini sudah menjadi barang tentu akan menjadi panduan untuk kehidupan kita untuk hari ini dan selanjutnya. Sangat komprehensif apa yang sudah Buya sampaikan pada malam hari ini, sebuah keberuntungan bagi kita yang hadir di sini dan juga kepada Sobat Himayat TV yang tentu saja berada di virtual. Terima kasih saya sampaikan kepada Mbak Kiki, kemudian juga Ibu Jodis, Kang Im, dan juga Ustadz Subhan, Pak Tato yang sudah menemani saya pada hari ini, juga untuk Buya Syakur Yasin, pengasuh Pondok Pesantren Carang Pinggan. Demikian kebersamaan kita pada kajian kitab Fidil Al-Quran untuk hari ini pada Kamis 22 Desember 2022, dan akhirnya saya Afkar Dan saya Tato mengucapkan salam damai, bahagia Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, mangga.